Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karenanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Oleh karenanya, mari kita selalu memiliki kerinduan untuk menyembahnya dalam segala keadaan kita. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan dengan pujian, "Ku berikan hatiku." Segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku Berikan hatiku dan jiwaku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. saudaraku, memberikan hidup kepada Tuhan berarti menyerahkan hidup di jalan Tuhan untuk terus dibimbing, untuk terus disertai oleh Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita di dalam kuasa dan naungan. Kita akan pujikan kembali pujian kita, "Inilah rinduku kepadamu." Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. ku berikan hatiku dan jiwaku, Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. ku berikan hatiku, Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
Inilah pujian kami Tuhan, bahwa di dalam hidup kami selalu rindu untuk terus dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini, ketika Engkau mempersekutukan kami mempersembahkan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai akhir. Sehingga peribadahan ini Tuhan pakai menjadi sarana untuk menguatkan iman dan percaya kami. Untuk hidup kami menjadi semakin dekat dan lekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami belum bisa sepenuhnya untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa dalam segala situasi Tuhan tetap memelihara kita. Karena Dia Tuhan yang sangat baik bagi kita. Mari kita terima kebaikan Tuhan melalui pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Saudaraku, hidup memang tidak lepas dari berbagai pencobaan, badai kehidupan terus-menerus kita hadapi. Tetapi kita tetap harus percaya bahwa semua yang terjadi akan dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan. Kita akan imani kembali pujian kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Engkau Allah
yang senantiasa menyatakan kebaikan atas kehidupan kami, memelihara kami. Bahkan pemeliharaan-Mu adalah pemeliharaan yang lengkap, di mana Tuhan memelihara hidup jasmani kami, tetapi Engkau juga memelihara iman percaya kami melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, ketika saat ini kami akan dengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi hati, pikiran dan jiwa kami serta hidup kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan dan inspirasi atas kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini akan bersama kita baca dari Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 19 sampai ayat 21. Injil Matius pasal 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita saat ini adalah diberi untuk memberi. Diberi untuk memberi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah melihat acara televisi, yaitu Bapau Indonesia. Dan acara ini dibintangi oleh aktor yang bernama Baim Wong. Dan acara ini bukanlah sekedar acara settingan, tetapi acara ini adalah satu acara yang real, acara yang nyata. Bahkan menurut informasinya, bahwa Baim Wong juga mendanai acara tersebut. Dia datang kepada orang-orang atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi mereka masih ada upaya untuk memperjuangkan hidupnya. Dikisahkan adanya seorang bapak yang sudah tua dan dia mengalami kebutaan karena katarak. Baim Wong datang kepada bapak itu. Karena setiap hari bapak itu menjaga dagangannya dengan menjual koran di pinggir jalan dengan gubuk yang sudah rusak. Lalu Baim Wong mengatakan kepada bapak ini bahwa dia akan menolong dan membantu bapak tersebut. Karena bapak tersebut tidak punya tempat tinggal. Lalu dicarikan kontrakan. Juga tidak hanya sekedar mencarikan kontrakan,
tetapi bapak tersebut juga diberikan bantuan uang, bantuan modal, supaya bisa bekerja yang lain, menjual sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk menghasilkan uang yang lebih dan bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Banyak yang sudah diperhatikan, dipedulikan, dan dibantu oleh Baim Wong tersebut. Dan setiap apa yang dikerjakan oleh Baim Wong itu selalu diunggah dan ditayangkan di channel YouTube-nya. Sehingga sekalipun dana yang dikeluarkan untuk membuat acara Bapau Indonesia ini juga sangat besar, tetapi ternyata juga ada berkat lain. Karena sebagai YouTuber, tentunya dari hasil YouTuber itu juga sudah sangat besar dana yang bisa diterima untuk terus digunakan membuat acara tersebut. Bapak Ibu Saudara, dari cerita Bapau Indonesia ini sebenarnya ingin memberikan satu inspirasi bagi semua orang untuk juga mau peduli, untuk juga mau berbagi sesuatu yang baik kepada sesamanya. Saudara-saudara, demikian juga di dalam bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan yang sangat baik kepada para murid-Nya untuk memberikan kepedulian kepada orang-orang yang pada saat itu mengikut Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tetapi yang menjadi masalah, saudara-saudara, bahwa para murid pada saat itu merasa tidak cukup memiliki bekal untuk memberi makan orang banyak yang berkumpul pada saat itu. Nampaknya para murid hanya berfokus kepada sedikit bekal yang mereka miliki. Tetapi sebenarnya ketika Tuhan Yesus sudah menyuruh mereka untuk memberi mereka makan, berarti Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga dengan hanya 5 roti dan 2 ikan, tetapi sekalipun hal itu sedikit dan sangat kecil, Tuhan Yesus mengucap syukur atas berkat itu. Maka Tuhan mengubah keterbatasan itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan ketika roti dan ikan itu dibagi-bagikan kepada orang sejumlah 5.000 lebih yang berkumpul saat itu, mereka semua bisa makan sampai kenyang. Bahkan setelah banyak orang itu makan, akhirnya potongan-potongan roti, sisa ikan dikumpulkan dan masih sangat sisa banyak untuk bisa dipergunakan bekal selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini memberikan teladan bahwa dengan memberi, sekalipun itu dari hal yang sederhana, namun ketika itu dikerjakan dengan kasih dan ketulusan, maka akan berbuah berkat yang besar di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika saudara-saudara diminta untuk memilih, mana yang akan saudara pilih? Memberi atau menerima? Melayani atau dilayani? Tentu kebanyakan orang akan memilih diberi atau dilayani. Mengapa banyak orang memilih untuk diberi dan dilayani? Karena banyak orang berpikir bahwa dengan diberi, bahwa dengan dilayani,
itu adalah hal yang begitu nyaman, hal yang enak, itu menguntungkan dan terhormat serta menyenangkan. Tetapi saudara-saudara, benarkah demikian ketika diberi dan dilayani secara terus-menerus? Nah, coba kalau ada pertanyaan, siapa mau dilayani dan diberi seumur hidup? Mulai dari makan, dilayani, sesuai keinginan yang melayani, minum diambilkan, sesuai dengan yang melayani, mandi juga diantar, bahkan sampai ke belakang mungkin ditunggui. Kira-kira kalau seperti itu nyaman atau tidak, saudara-saudara? Tentu orang merasa tidak nyaman, bahkan orang akan merasa terkekang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa panggilan kita sebagai orang percaya adalah untuk melayani, bahkan berbagi atau memberi. Karena dengan memberi dan melayani berarti membuat kehidupan kita lebih berarti, kehidupan kita lebih bermakna karena dibutuhkan oleh sesama kita. Berbeda jika hidup hanya mau diberi, hanya mau dilayani saja, tentu akan menjadi beban bagi orang lain. Kita adalah orang yang telah merasakan anugerah Tuhan. Melalui karya Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima jaminan hidup, tidak hanya di dunia ini juga, tetapi jaminan itu diberikan Tuhan juga di keabadian. Jika kita menghayati dan merasakan dengan sungguh akan hal ini, tentu akan mengubah hidup kita untuk bangkit dan tidak menjadi beban bagi siapapun. Sebaliknya justru hidup kita bisa berbagi, hidup kita peduli terhadap sesama, agar mereka pun juga merasakan anugerah Tuhan melalui uluran tangan kita. Selamat menjadi berkat. Amin. Kita akan masuki saat teduh. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Kami senantiasa mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa meneladani Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kasih yang tulus, memiliki kepedulian yang begitu besar kepada manusia. Ajar kami Tuhan untuk kehidupan kami senantiasa ada di dalam rencana-Mu, yakni hidup yang mau berbagi, hidup yang mau peduli dan mengasihi sesama kami. Dengan demikian, sebagai anak-anak-Mu, kami sudah hidup di dalam rencana dan kehendak, menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menderita sakit. Kiranya Engkau lawat jemaat-Mu yang sakit. Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menjamah saudara-saudara kami yang sakit, sehingga di dalam kuasa nama Tuhan Yesus akan disembuhkan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan. Kiranya Tuhan akan topang, kiranya Tuhan akan kuatkan. Kami serahkan sesepuh kami, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, juga panjang usia. Kasih-Mu nyata melalui perhatian dan kepedulian anggota keluarga di sekeliling kami. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami yang masih kecil. Kami serahkan anak-anak kami di dalam studinya. Kami serahkan anak-anak kami yang berupaya mencari pekerjaan atau mendambakan jodoh. Biarlah masa depan anak-anak kami di dalam jaminan kuat kuasa, berkat dan pertolongan. Setiap keluarga jemaat kiranya Tuhan naungi dengan kasih Tuhan, sehingga setiap keluarga akan terpelihara di dalam berkat dan anugerah-Mu setiap hari, dan merasakan kecukupan
melalui setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan urapi dan Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan setiap tugas pelayanan gerejamu di tempat ini. Engkau akan berkati melalui para hamba-Mu majelis jemaat, komisi dan panitia. Biarlah Tuhan akan berkati setiap jerih lelah pelayanannya, sehingga setiap melalui kegiatan-kegiatan yang ada, iman percaya kami akan semakin dikuatkan. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami yang sampai dengan saat ini masih ada di dalam keadaan pandemi COVID. Kiranya Engkau akan pulihkan bangsa kami, sehingga kehidupan bangsa kami akan ada di dalam sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa, seruan dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa belas kasihan Tuhan tidak pernah layu dalam hidup kita. Lebih luas dari samudra dan lebih tinggi dari cakrawala. Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Saudaraku, setiap musim dalam hidup kita selalu. Tetapi mari terus kita senantiasa merasakan kebaikan, kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari bersama kita imani kembali pujian kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita segarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan senantiasa hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.